Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misalkan celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung yaitu sisihkan di awal, jangan di akhir. Nah, kalau pengen nabung, jangan nunggu uang sisa ya, karena nggak bakalan bisa. Apalagi buat teman-teman yang masih tahap belajar menabung, nunggu uang sisa nggak bakalan ada sisa, pasti uangnya bakalan habis. Jadi gimana? Teman-teman harus mau menyisihkan ya. Tiap gajian, tiap dapat uang langsung sisihkan. Aku mah penghasilannya harian nggak apa-apa, berarti menyisihkannya tiap hari. Aku mah penghasilannya mingguan, berarti menyisihkan tiap minggu ya, tiap gajian. Aku mah penghasilannya atau mungkin gajinya tiap bulan, nggak apa-apa. Tiap bulan, tiap gajian langsung sisihkan untuk menabung. Nah, kemudian berapa nih uang yang harus aku tabung? Nah, itu balik lagi ke masing-masing. Ada yang penghasilannya besar, tanggungannya besar, ada yang penghasilan besar, tanggungannya sedikit, ada yang penghasilannya sedikit, tanggungannya besar. Nah, itu kan udah beda-beda ya, berarti kemampuan nabungnya juga pasti beda-beda. Nah, gimana dong biar kita tahu nih kemampuan nabung kita itu berapa? Soalnya kalau terlalu besar nanti untuk kebutuhan kurang pasti bakal keambil lagi uang tabungannya. Atau misalkan terlalu sedikit nabungnya nanti gak bakalan maksimal hasilnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kemampuan nabung teman-teman itu berapa, harus mau budgeting. Sering banget aku bilang ya, kita harus mau budgeting karena cuma dengan budgeting kita bakalan tahu kemampuan nabung kita itu berapa. Ya, jadi kalau teman-teman mau budgeting ya, pas dapat uang, pisahin untuk kewajiban berapa, kalau punya kewajiban, kalau punya cicilan, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari berapa, untuk belanja bulanan berapa, nanti ketahuan, oh ternyata kemampuan nabung aku tuh cuma Rp500.000 misal, atau mungkin cuma Rp1.000.000 karena udah dibagi-bagi nih untuk kebutuhan selama 1 bulan. Nah, kayak gitu ya, gak bakalan nabung terlalu besar, gak bakalan nabung terlalu sedikit, sehingga ngebuat teman-teman bisa lebih konsisten. Tapi gimana dong, aku budgetingnya bingung soalnya penghasilan aku harian. Udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya untuk penghasilan harian, udah aku bahas, penghasilan harian tidak tetap, udah aku bahas. Silakan teman-teman bisa tonton videonya ya, ikuti caranya. Itu cuma cara, silakan sesuaikan dengan penghasilan teman-teman yang per hari dan pengeluaran teman-teman juga pasti akan beda-beda ya. Tapi intinya caranya kurang lebih seperti itu. Bisa teman-teman tonton videonya dan ikuti praktek di rumah kayak gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman mau menabung di awal ya, menyisihkan di awal sesuai dengan kemampuan teman-teman nabung, bakalan lebih konsisten nabungnya. Kemudian yang kedua, tips penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung yaitu manfaatkan uang receh. Nah, jangan pernah menyepelekan uang recehan lagi ya. Kalau ada kembalian, diambil aja uang recehannya, simpan. Masukin ke celengan. Aku juga kayak gitu. Aku pernah ya bongkar celengan recehan. Boleh teman-teman lihat videonya. Aku bongkar celengan uang 2 ribuan, uang 10 ribuan, 20 ribuan. Karena apa ya, aku tuh orangnya menabung di berbagai situasi ya, di berbagai kondisi. Mampunya nabung receh ya nabung receh, mampunya nabung lembaran ya nabung lembaran. Jadi pas penghasilan aku sedikit, aku nggak jadikan itu sebagai alasan untuk aku tidak menabung ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang penghasilannya sedikit nggak apa-apa ya. Kita syukuri, kita mampunya nabung recehan, ya nabungnya recehan. Kita mampu nabungnya 5 ribu, ya kita nabung 5 ribu. Pas kita dapat uang bonusan, uang lebihan ya, uang kaget dari manapun, misalkan rezeki lebih, mampu nabung 100 ribu, ya 100 ribu. Pokoknya usahakan nabung di berbagai kesempatan. Jadikan menabung itu sebagai habit, sebagai kebiasaan. Kan enak ya kalau teman-teman misalkan punya tabungan recehan, punya tabungan 1 ribuan, punya tabungan 2 ribuan, atau punya tabungan ratusan ribu, kan enak. Ya, jangan menyepelekan uang recehan. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Seperti halnya pengeluaran kita. Kita jangan menyepelekan pengeluaran kurang penting yang cuma receh-recehan. Karena kalau rutin kita lakukan itu bisa menjadi pengeluaran besar juga.
Misalkan tiap hari ada aja pengeluaran yang kurang penting tapi ya 1.000 atau mungkin 2.000. Tapi kan kalau terlalu rutin setiap hari dikali sebulan 2 bulan itu bisa menjadi pengeluaran besar. Nah makanya mulai dari sekarang kita jangan pernah ngerasa nabung cuma sedikit atau mungkin nabung cuma recehan gak apa-apa. Daripada tidak sama sekali nunggu penghasilan besar tapi nggak ada mulu, nggak mulai-mulai nabungnya. Orang lain udah ngebongkar celengan, kita masih bingung mau nabung atau enggak, mau nabung atau enggak. Nah jangan seperti itu ya. Aku ajak teman-teman nih, ayo mulai sekarang kita nabung semampunya kita ya. Kemudian yang ketiga, tips penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung yaitu bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Nah, masih banyak ya yang masih bingung membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ini penting banget. Karena apa? Kalau masih bingung, apalagi menganggap keinginan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, pasti kita bakal banyak pengeluaran. Kalau kita banyak pengeluaran, penghasilan gak seberapa, pasti kita gak bakalan bisa nabung. Makanya ini penting. Sering banget aku bahas, kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Karena dengan seperti itu, kita akan tahu kita harus mengeluarkan uang atau enggak. Nah, kemudian gimana dong caranya agar kita gak bingung, agar kita gak kekecoh lagi. Takutnya ini keinginan disangka kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi aku harus mengeluarkan uang. Nah, teman-teman harus berpikir dahulu sebelum mengeluarkan uang. Pikir bolak-balik, ini tuh beneran aku butuhin enggak? Ya, kalau misalkan aku enggak beli, kira-kira ada dampak buruknya enggak? Misalkan nih, kendaraan ya, udah mulai enggak enak nih, udah lama enggak diservis. Oh, kalau aku enggak ngeluarin uang untuk servis, ini bisa berdampak buruk nih, bahaya nih untuk keselamatan. Nah, berarti itu kebutuhan, enggak apa-apa ya, ngeluarin uang atau mungkin ngambil uang tabungan untuk servis kendaraan. Kalau dirasa emang itu merupakan servis ya, bukan untuk modif-modif. Jadi intinya untuk servis, karena kalau misalkan nggak diservis itu akan berdampak buruk. Nah itu silahkan keluarkan ya, keluarkan uang untuk servis karena itu merupakan kebutuhan. Nah tapi kalau misalkan teman-teman, aduh aku pengen modif kendaraan nih, pengen biar makin keren gitu, atau mungkin biar lebih enak dilihat, tapi sebenarnya tidak berdampak buruk. Kalaupun teman-teman nggak ngemodif kendaraannya, nggak bakalan berdampak pada keselamatan teman-teman. Nah berarti itu bukan kebutuhan, itu merupakan suatu keinginan ya, nggak dipenuhin pun nggak apa-apa, paham kan? Jadi kelihatannya bedanya. Kalau kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan berdampak buruk untuk kita, sementara keinginan kalau tidak dipenuhi tidak akan berdampak buruk. Nah itu contohnya ya dari kendaraan. Contoh lain misalkan kita mau kondangan, sering banget ya berpikir kayak gini, aduh aku mau kondangan, aku butuh nih baju baru untuk kondangan. Nah sebenarnya bukan butuh, tapi lebih keingin. Kalau di rumah masih ada baju yang layak pakai, nggak mesti kita beli baru ya. Itu bukan butuh, tapi itu cuma ingin doang. Ya, kecuali memang kalau misalkan di rumah, aduh bener-bener nih aku udah lama banget nggak beli baju, nggak ada baju yang layak pakai, nantinya bakal bikin nggak nyaman, bikin nggak pede kayak gitu, ya silakan beli baju buat kondangan. Berarti itu termasuknya pada kebutuhan ya, silakan beli, nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, tips penghasilan pas-pasan agar bisa menabung yaitu ajak orang terdekat untuk sama-sama menabung. Nah, seringkali yang ngebuat kita nggak bisa nabung tuh tekad dan semangat kita yang turun. Nah, biar semangat kita nggak turun, ya kita ajak orang terdekat kita, mau itu orang tua, teman, saudara, atau mungkin pasangan kita untuk nabung ya. Jadi kita bisa lebih termotivasi lagi. Misalkan dimulai dari ayo kita coba nabung yuk per hari Rp5.000. Nah nanti udah 1 bulan kita bongkar bareng-bareng, atau mungkin kita nabung semampunya aja, yang penting tiap hari, nanti kelihatan per bulan siapa yang lebih banyak. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya silahkan teman-teman lakukan apa yang bisa ngebuat teman-teman terus semangat nabungnya. Atau mungkin ya teman-teman dengan konsisten terus nonton video-video tentang tips nabung, tips hemat, kalau itu bisa ngebuat teman-teman semangat, terus lakuin itu. Karena apa? Kunci dari keberhasilan kita nabung kalau kita bisa konsisten. Nah, agar kita bisa konsisten, ya kita harus semangat terus. Nah, makanya poin pentingnya kita harus cari cara gimana agar kita bisa terus semangat menabung. Kayak gitu ya. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung. Yang pertama, pisahkan di awal, jangan di akhir. Kemudian yang kedua, manfaatkan uang receh. Yang ketiga, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan yang keempat, ajak orang terdekat untuk sama-sama menabung.
Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.